Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nura Fajriyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Filan Purnama dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. NIM saya 2021 150044. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Dan yang akan saya bahas yaitu mengenai ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Menurut pendapat yang sahih, ayat yang pertama diturunkan adalah awal surat Al-Alaq. Hal ini berdasarkan pada hadis-hadis sahih yang menguraikan masalah ini. Sedangkan ayat yang terakhir kali turun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan lain-lain dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, di mana kitab An-Nasai merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama yang dianggap berada di urutan ketiga yang paling sahih setelah kitab Sahihain Bukhari Muslim. Ayat tersebut diterima oleh Rasulullah SAW tepat 7 hari sebelum beliau wafat. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 merupakan pendapat yang kurang tepat sebab ayat ini turun pada hari Arafah, tepatnya pada Haji Wada tahun 10 Hijriah. Jadi ayat tersebut diturunkan 2 bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maksud dari sempurnanya agama dan nikmat pada ayat itu adalah sempurnanya syariat agama yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, hukum, dan menampakkan kesempurnaan tersebut pada seluruh agama, walaupun orang-orang kafir membencinya. Tidak diragukan lagi bahwa pada waktu Haji Wada, Islam telah menampakkan tren positifnya, menjulang namanya, mengalahkan kemusyrikan, dan mengalahkan orang kafir beserta bala tentaranya. Kok bisa tahu sih ayat yang pertama dan terakhir diturunkan? Emangnya tahu dari mana? Adapun referensi atau sumber informasi untuk mengetahui ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir kali turun adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka merupakan orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan mengetahui hal tersebut dari beliau, lalu mereka menyampaikannya kepada kita. Adapun manfaat mengetahui ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir kali diturunkan ialah untuk membedakan antara ayat yang nasikh dan mansukh. Misalnya nih, ketika Al-Quran menyebutkan 2 ayat atau lebih dalam satu tema, maka hukum dari salah satu ayat tersebut akan mengubah hukum ayat yang lain. Dalam kondisi seperti ini, kita akan mengetahui bahwa ayat yang pertama kali diturunkan itu akan menasakh, menghapus hukum yang tertera dalam ayat yang terlebih dahulu diturunkan. Sudah paham ya? Lanjut, manfaat berikutnya adalah untuk mengetahui sejarah penetapan hukum Islam, perhatian terhadap perjalanan sejarahnya, dan tahapan dalam memberi pelajaran kepada manusia dengan cara yang lemah lembut. Selain itu, juga untuk menjelaskan betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat untuk mengabdi kepada Al-Quran
hingga mereka mengetahui masa dan tempat turunnya Al-Quran, serta latar belakang dan sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat, dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.